Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'dah. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan semoga dirahmati oleh Allah, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih berkenan memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam materi PJJ Pendidikan Agama Islam bab bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, sebelum pelajaran kita mulai terlebih dahulu, mari kita jernihkan hati, jernihkan niat bahwa PJJ pada kesempatan kali ini semata-mata kita ingin mempelajari ilmu Allah. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabiku dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian atau pemahaman yang baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, demokrasi. Konsep nanti kita akan bersama-sama mempelajari. Yang pertama, demokrasi dalam pandangan Islam. Kemudian ada dasarnya, yaitu Quran surat Al-Imran ayat 159. Kemudian nanti sedikit akan kita pelajari ilmu tajwid yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang kedua akan kita bahas bersama perbedaan demokrasi dan syuro. Kemudian hadis yang menjelaskan tentang demokrasi. Kemudian tafsir Quran surat Al-Imran ayat 159. Kemudian yang ketiga, pandangan ulama atau intelektual muslim tentang demokrasi. Kemudian yang terakhir adalah penerapan perilaku demokrasi. Anak-anakku yang Bapak banggakan, demokrasi dalam Islam. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu kata demos dan kata kratos. Demos berarti rakyat, sedangkan kratos atau kratein berarti pemerintahan. Jadi secara bahasa demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu adalah pandangan Abraham Lincoln, ya, bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lalu sebagai seorang muslim, bagaimanakah demokrasi dalam Islam? Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, di dalam Al-Quran yang merupakan buku pedoman seorang muslim, terdapat ayat-ayat yang berisi pesan-pesan mulia tentang bersikap demokratis, tentang musyawarah dan toleransi dalam perbedaan. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang sikap demokratis yaitu Quran surat Al-Imran ayat 159, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik
fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim, yang artinya maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Kandungan ilmu tajwid mari kita tengok sebentar bersama. Mudah-mudahan akan memperbagus dalam bacaan kita. Yang pertama ada rahmatim minnah, ya. Itu adalah bacaan idgham di gunnah. Idgham itu memadukan bi gunnah dengan dengung, ya. Di situ ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Rahmatim minnah, ya. Kemudian yang kedua ada ihfa hakiki. Ihfa hakiki ada nun mati bertemu dengan tak dibaca samar. Kemudian yang ketiga ada izhar syafawi, ya. Ada mim mati bertemu dengan wawu, lahum walau, ya. Lahum walau. Kemudian yang keempat ada ihfa hakiki, ada nun mati bertemu tak lagi kunta, dibaca samar nunnya. Kemudian yang kelima ada fadzon ghalido, ada izhar halqi, ya, di mana ada tanwin bertemu dengan huruf ghin. Nunnya dibaca, tanwinnya dibaca jelas, fadzon ghalido. Kemudian yang keenam ada alif lam qamariyah, di situ al-qalbi, alnya dibaca jelas, al-qalbi. Kemudian yang ketujuh ada ihfa hakiki, yaitu nun mati bertemu fa, lang faddu, nun matinya dibaca samar. Kemudian yang kedelapan ada izhar halqi, nun mati bertemu dengan huruf ha, ya, min haulik. Yang kesembilan ada izhar halqi lagi, yaitu nun mati bertemu dengan ha, anhum. Kemudian yang terakhir adalah ada mad arid lis sukun, ada ya berharokat sukun didahului huruf berharokat kasroh, kemudian dia diwakofkan atau diberhentikan. Al mutawakkilin. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, tafsir surat Al-Imran ayat 190. Meskipun dalam keadaan genting seperti terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin pada peperangan Uhud sehingga menyebabkan kaum muslimin menderita, tetapi Rasulullah tetap bersikap lemah lembut dan tidak marah terhadap yang melanggar itu. Bahkan Rasulullah memaafkannya dan memohonkan ampunan untuk mereka. Andaikan Rasulullah bersikap kasar, berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari beliau. Di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bermusyawarah dengan mereka dengan dalam segala hal, apalagi dalam urusan peperangan. Oleh karena itu kaum muslimin patuh melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah tersebut, karena keputusan tersebut merupakan keputusan bersama Rasulullah. Mereka tetap berjuang dan berjihad di jalan Allah dengan tekad yang bulat tanpa menghiraukan bahaya dan kesulitan yang mereka hadapi. Mereka bertawakal sepenuhnya kepada Allah karena tidak ada yang dapat membela kaum muslimin Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, surat Al-Imran ayat 159 menyebutkan dengan jelas tiga hal secara berurutan
untuk dilakukan sebelum bermusyawarah. Apakah 3 hal tersebut? Yang pertama, selalu bersikap lemah lembut. Kenapa orang yang melakukan musyawarah harus menghindari tutur kata yang kasar serta sikap keras kepala? Jika tidak, maka mitra musyawarah akan kabur, pergi, dan menghindar. Kemudian yang kedua, memberi maaf dan bersedia membuka diri. Kecerahan pikiran hanya dapat hadir bersama dengan sirnanya kekerasan hati serta kedengkian dan dendam. Kemudian yang ketiga, memohonkan ampunan Allah sebagai pengiring dalam bertekad, kemudian bertawakal kepadanya atas keputusan yang dicapai. Itulah anakku 3 hal yang harus dipenuhi apabila musyawarah ingin berjalan dengan baik. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, salah satu hadis yang berkaitan dengan musyawarah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi, ma ra'aitu ahadan aktsara musyawwaratin li ashabihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa saya tidak melihat seseorang yang paling banyak musyawarah dengan sahabatnya dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Anak-anakku yang sekarang kita masuk ke perbedaan demokrasi dan syuro. Yang pertama, demokrasi seperti Bapak jelaskan tadi berasal dari 2 kata, yaitu demos yang berarti rakyat, sedang kratos yang berarti kekuasaan. Secara istilah, demokrasi bisa dilihat dari 2 segi. Yang pertama, demokrasi sebagai suatu konsep yang berkembang dalam politik pemerintahan yang menolak adanya kekuasaan yang berpusat pada satu orang dan menghendaki peletakan kekuasaan pada banyak orang atau rakyat, baik secara langsung maupun perwakilan. Yang kedua, demokrasi sebagai suatu konsep yang menghargai hak dan kemampuan individu dalam masyarakat. Sekarang kita bandingkan dengan syuro. Menurut bahasa Kamus Mu'jam Muqayyis al-Lughah memiliki 2 arti, yaitu menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Sedang menurut istilah syuro dari beberapa ulama yang memberikan definisi, syuro berarti yang pertama, Ar-Raghibul Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradah fi Gharibil Quran mendefinisikan bahwa syuro adalah proses mengemukakan pendapat dengan saling mengoreksi antara peserta syuro. Kemudian yang kedua, Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam Ahkamul Quran mendefinisikan bahwa syuro adalah berkumpul untuk meminta pendapat dalam suatu permasalahan yang pesertanya saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, menurut pakar fikih kontemporer dalam Asyura fi Zilli Nizamil Hukmil Islami, bahwa syuro adalah proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi guna mendapatkan. Bapak sayangi dan Bapak banggakan, secara sepintas dapat kita simpulkan persamaan antara demokrasi dan syuro. Yang pertama, syuro hanya merupakan mekanisme kebebasan berekspresi dan penyaluran pendapat dengan penuh keterbukaan dan kejujuran. Itu berarti adanya penghargaan terhadap orang lain. Sedangkan demokrasi menjangkau ruang lingkup yang lebih luas. Demokrasi menanamkan nilai-nilai egaliter atau kesederajat, yaitu penghormatan terhadap potensi individu, penolakan terhadap kekuasaan tiran, dan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam mengurus pemerintahan. Artinya demokrasi bermain pada wilayah politik dan syuro bermain merupakan bagian dari proses berdemokrasi. Akhirnya demokrasi maupun syuro adalah nilai luhur yang diusung. Konsep demokrasi adalah nilai yang sejalan dengan visi Islam. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan,
Berikut adalah pandangan ulama atau intelektual muslim tentang demokrasi. Nah, bisa dijadikan referensi buat kita. Pro dan kontra tentang demokrasi dalam Islam. Ulama yang menolak demokrasi demokrasi bukan bagian dari Islam atau dikenal dengan ulama anti demokrasi. Yang pertama ada Abul A'la Al-Maududi. Islam tidak mengenal demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Demokrasi adalah buatan manusia, produk pertentangan barat terhadap agama sehingga cenderung sekuler atau bersifat duniawi. Islam menganut paham teokrasi atau berdasarkan hukum Tuhan. Abul A'la Al-Maududi, salah seorang ulama anti demokrasi. Kemudian yang kedua, termasuk ulama anti demokrasi lagi ada Muhammad Iqbal. Demokrasi modern telah kehilangan sisi spiritualnya sehingga jauh dari etika. Demokrasi yang merupakan kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat telah mengabaikan keberadaan agama. Parlemen yang merupakan pilar demokrasi bisa saja menetapkan hukum yang bertentangan dengan agama. Sedangkan Islam tidak dapat menerima demokrasi barat yang telah kehilangan moral dan spiritual. Kemudian dengan argumen tersebut Muhammad Iqbal menawarkan model demokrasi yang pertama, demokrasi tauhid sebagai landasan asasi. Yang kedua, kepatuhan kepada hukum. Yang ketiga, toleransi sesama warga. Yang keempat, tidak dibatasi wilayah, ras, dan warna kulit. Kemudian yang terakhir, penafsiran hukum Tuhan melalui jihad. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, kemudian ada lagi ulama yang ketiga yang tergolong anti demokrasi, yaitu Muhammad Imaroh. Dalam demokrasi, kekuasaan legislatif membuat dan menetapkan hukum secara mutlak berada di tangan rakyat. Dalam syura, kekuasaan tersebut merupakan wewenang Allah, pemegang kekuasaan hukum tertinggi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai syari atau legislator dan manusia sebagai faqih atau yang memahami dan menjabarkan hukum-hukumnya. Dalam filsafat barat, manusia memiliki kewenangan legislatif dan eksekutif, sementara menurut Islam yang memiliki otoritas itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah alasan Muhammad Imaroh menentang demokrasi dalam Islam. Allah berfirman yang artinya ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Inilah yang membedakan syariah Islam dan demokrasi. Namun hukum atas persetujuan umat dan pandangan. Sayangi dan Bapak banggakan, ulama yang menerima demokrasi bagian dari Islam itu juga banyak. Yang pertama ada Yusuf Al-Qaradawi. Demokrasi sejalan dengan Islam dilihat dari beberapa hal. Yusuf Al-Qaradawi memandang bahwa demokrasi merupakan bagian dari Islam karena beberapa alasan. Yang pertama, dalam demokrasi proses pemilihan melibatkan banyak orang. Siapa yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka memilih yang mereka sukai. Demikian juga dengan Islam. Islam menolak seseorang menjadi imam yang tidak disukai oleh makmum di belakangnya. Kemudian yang kedua, alasan Qaradawi masuk dalam kategori ulama yang pro dengan demokrasi adalah usaha rakyat untuk meluruskan penguasa yang tiran sejalan dengan Islam. Kemudian yang ketiga, pemilihan umum termasuk jenis pemberian saksi. Jika dia tidak melakukan, berarti dia telah menyalahi peraturan Allah untuk memberikan kesaksian. Kemudian yang keempat, penetapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Itu menurut Al-Qaradawi. Kemudian ada lagi ulama yang pro dengan demokrasi, bernama Salim Ali Al-Bahasnawi.
Salim Ali Al-Bahasnawi mengatakan bahwa demokrasi memiliki sisi baik yang tidak bertentangan dengan Islam, yaitu adanya kedaulatan rakyat selama tidak bertentangan dengan Islam. Namun demokrasi memiliki sisi buruk seperti penggunaan hak legislatif secara bebas yang bisa mengarah pada sikap menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Maka menurut Salim Ali Al-Bahasnawi menawarkan adanya islamisasi demokrasi. Apa saja? Yang pertama, menetapkan tanggung jawab setiap individu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wakil rakyat harus berakhlak Islam dalam musyawarah dan tugas lainnya. Kemudian yang ketiga, mayoritas bukan ukuran mutlak dalam kasus yang hukumnya tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang keempat, komitmen terhadap Islam terkait dengan persyaratan jabatan, sehingga hanya yang bermoral yang duduk di parlemen. Aku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, perilaku demokrasi yang harus dibiasakan sebagai penerapan dari ayat yang telah dibahas. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, perilaku demokrasi yang harus dibiasakan sebagai penerapan dari ayat yang telah dibahas. Yang pertama, bersikap lemah lembut jika hendak menyampaikan pendapat. Kedua, selain menyampaikan pendapat kita juga harus menghargai pendapat orang lain. Kemudian yang ketiga, berlapang dada untuk saling memaafkan. Yang keempat, memohonkan ampun untuk saudara-saudara yang bersalah. Yang kelima, menerima keputusan hasil musyawarah dengan ikhlas. Kemudian yang keenam, melaksanakan apapun yang menjadi hasil keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Yang ketujuh, senantiasa bermusyawarah tentang hal yang menyangkut kemaslahatan bersama. Yang kedelapan, menolak segala bentuk diskriminasi atas nama apapun. Yang kesembilan, berperan aktif dalam bidang politik sebagai bentuk partisipasi dalam membangun dan Bapak banggakan. Demikian materi yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe pada video pembelajaran ini. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.